Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah santet tanah kuburan. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N. Laila. Nantinya kalian bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk cerita kali ini lumayan agak panjang, dan untuk kalian persiapkan diri kalian dan juga cemilan kalian nantinya untuk menemani kalian dalam mendengarkan cerita kali ini. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh ya, semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan ya teman-teman, karena untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Karena sakit hati dan dendam, semua akan dilakukan oleh orang yang merasakan hal tersebut. Apalagi kalau sampai iri hati dan dengki, perbuatan yang sangat keji yang membutakan hatinya akan dilakukannya. Pak, saya mau beli tanah ini pak, berapapun harganya akan saya bayar pak, saya mohon, ucap Pak Budi. Maaf pak, tanah ini tidak akan dijual berapapun harganya, begitulah jawab Pak Yudi. Akan saya bayar pak 100 juta pak, dan nanti akan saya lebihkan lagi uangnya menjadi 130 juta, jawab Pak Budi. Maaf pak, tetap tidak bisa, 150 juta deh pak, tawar Pak Budi. Maaf pak, tidak bisa, lebih baik bapak cari tanah yang lain saja, karena tanah milik saya ini tidak mau saya jual, jelas Pak Yudi. Pak Yudi dan Pak Budi ini bertetangga. Pak Yudi ini memiliki tanah yang ukurannya sangat luas, yang nantinya direncanakan untuk membangun rumah impiannya dengan keluarganya. Akan tetapi Pak Budi ini selalu menawar dan menginginkan tanah tersebut. Sebagai usahanya Pak Yudi dan Pak Budi, ini rumahnya bersampingan, dan itu pas bersampingan. Pak Yudi dan juga Pak Budi juga memiliki profesi yang sama, yaitu berjualan di pasar yang sama. Suatu ketika saat sedang di pasar, sikapnya Pak Budi kepada Pak Yudi ini acuh dan juga cuek. Mungkin karena Pak Budi sudah kecewa dengan Pak Yudi karena Pak Budi tidak mendapatkan tanahnya itu. Tanah milik Pak Yudi itu tempatnya di pinggir jalan dan letaknya sangat strategis. Tanah tersebut yang ukurannya sangat luas masih kosong, karena Pak Yudi tinggal di rumah peninggalan kedua orang tuanya, dan tanahnya tersebut merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Pak Yudi berjualan sembako di pasar, sedangkan Pak Budi juga sama berjualan sembako. Mereka saling bersaing dengan dagangannya tersebut. Toko sembakonya milik Pak Yudi ini selalu saja ramai dengan pembeli. Ya walaupun terkadang juga sepi, maklum namanya juga berdagang, tidak selamanya akan ramai. Memang Pak Yudi dan juga Pak Budi ini tidak pernah akur. Hanya saja saat mau membeli tanahnya, Pak Yudi saja itu dia menjadi bersikap baik dengan Pak Budi. Setiap harinya di toko sembakonya yang berdampingan, biasanya Pak Budi selalu menyindir Pak Budi. Pak Budi menyindir Pak Yudi dengan kata-kata yang tidak mengenakan, tapi Pak Yudi tidak terlalu memperpanjang masalahnya. Karena Pak Yudi tahu kalau Pak Budi ini orangnya keras kepala, maunya menang sendiri dan apapun akan dia lakukan. Suatu ketika saat tokonya sedang lumayan sepi, belum ada pembeli yang datang, tiba-tiba saja Pak Budi mengatakan kepada Pak Yudi dengan kata-kata yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Pak Yudi. Sampean pasti menggunakan penglaris, makanya rame terus setiap harinya, ucap Pak Budi. Astagfirullah, kalau ngomong itu jangan asal nuduh Pak, nanti jatuhnya fitnah, jawab Pak Yudi. Lah, memang kenyataannya begitu. Sampean dagangannya selalu ramai, kalaupun sepi cuma sebentar doang. Sampai pelanggan saya semuanya perginya ke toko sampean, ucap Pak Budi. Ya Allah Pak, rezeki itu sudah ada yang ngatur Pak.
Ya tidak baik menuduh saya seperti itu. Kalau memang rezekinya masih rame, ya rame Pak. Kalau sepi ya sepi, ucap Pak Yudi. Alah, tidak usah banyak alasan Pak, jawab Pak Budi. Saman ngomong seperti itu apa jangan-jangan Saman sendiri yang melakukan penglaris, ucap Pak Yudi. Kurang ajar, jawab Pak Budi, dan sontak pertikaian dan juga perkelahian antara keduanya pun mulai sengit. Sini, maju kalau berani, tantang Pak Budi. Pak Yudi yang juga sudah tersulut emosinya, sontak melayani perkelahian tersebut. Mereka berdua seperti anak kecil yang sedang berkelahi. Dan banyak orang yang ada di pasar, semua mata terpandang kepada keduanya, hingga beberapa bapak-bapak yang ada di pasar tersebut mencoba untuk melerai perkelahian mereka berdua. Stop Pak Budi, stop Pak Yudi, ucap bapak-bapak. Pak Yudi dan Pak Budi pun napasnya masih tidak beraturan karena akibat perkelahian tadi. Kalian ini sudah pada tua, sadar umur Pak, masih seperti anak kecil saja berkelahi, gak malu apa? Ucap bapak-bapak yang melerai. Dia yang mulai duluan Pak. Pak Budi memfitnah saya kalau saya menggunakan penglaris, ucap Pak Yudi. Enak aja, mana ada saya ngomong begitu, jawab Pak Budi. Sudah, kok malah tambah adu mulut lagi sih? Sudah, mending berdamai saja dan bersaing secara sehat saja, kata si pelerai. Sontak mereka berdua pun bersalaman. Namun di dalam hatinya Pak Budi ini masih belum ikhlas untuk meminta maaf kepada Pak Yudi. Dia hanya berpura-pura saja. Akhirnya perkelahian pun sudah selesai dan semuanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Singkat ceritanya, saat pulang dari pasar, sesamanya di rumah Pak Yudi menceritakan kepada istrinya tentang kejadian yang ada di pasar tadi siang. Bu, tadi siang Bapak berantem sama Pak Budi, ucap Pak Yudi. Astagfirullah, kenapa berantem Pak? Ada masalah apa? Pak Budi memfitnah Bapak Bu, katanya Bapak sudah menggunakan penglaris. Ya Bapak tidak terimalah Bu. Sabar Pak, tidak usah diladeni apa yang diucapkan sama Pak Budi. Bapak akan tahu sendiri kalau Pak Budi memang seperti itu orangnya, suka membuat masalah, jawab Bu Rina. Iya Bu, ya sudah Bapak mandi dulu ya Bu, jawab Pak Yudi. Pak Yudi pun melangkahkan kakinya menuju ke dalam kamar mandi karena tubuhnya sudah terasa sangat lengket. Malam harinya, Pak Yudi dan istrinya beserta dengan anaknya yaitu Roy menonton televisi bersama. Roy ini masih berusia 9 tahun. Roy masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Keesokan harinya, Pak Yudi berangkat kembali ke pasarnya. Pak Yudi membuka pintu rolling door-nya dan menata semua dagangannya. Pak Yudi berjualan sendirian di pasar karena Bu Rina sibuk beres-beres di rumah. Kadang juga Bu Rina datang ke toko sembakonya kalau semuanya pekerjaan rumahnya sudah selesai. Pagi itu Pak Yudi datang lebih awal, sedangkan toko sembakonya Pak Budi terlihat masih tutup. Para pedagang yang lain juga masih belum datang. Saat Pak Yudi sedang membuka pintu rolling door-nya, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atap toko sembakonya Pak Yudi. Suaranya terdengar seperti batu kerikil yang jatuh. Pak Yudi tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Singkat ceritanya, siang itu tokonya Pak Yudi sangat ramai sekali dengan pembeli yang berdatangan, hingga Pak Yudi kewalahan untuk melayaninya sendirian. Sabar ya Bu, ngantri jangan berdesakan, ucap Pak Yudi. Karena memang siang itu benar-benar sangat ramai. Akan tetapi berbeda dengan toko sembakonya Pak Budi yang terlihat sangat sepi. Pak Yudi berpikir dia membutuhkan karyawan untuk membantunya berjualan, karena kalau sendirian tidak bisa sampai akhirnya. Saat malam hari, Pak Yudi mengatakan kepada Bu Rani, Bu, Bapak kayaknya butuh karyawan deh, soalnya toko rame terus. Bapak gak bisa kalau harus jualan sendiri, selalu kewalahan, ucap Pak Yudi. Siapa ya Pak tapi? Jawab Bu Rani. Bu Rani mulai berpikir dan mengingat-ingat saudara jauhnya, anak dari budenya Bu Rani yang ada di kota lain. Gimana kalau Danu saja Pak?
Danu siapa, Bu? Jawab Pak Yudi yang masih belum mengingatnya. Itu Pak Danu, anaknya budeku Pak, yang ada di kota, jawab Burani. Ah iya boleh Bu, nanti Ibu hubungi saja ya Danunya. Iya Pak, jawab Burani singkat. Burani mulai mencari nomornya Danu yang tersimpan di kontak HP-nya. Setelah di scroll-scroll, akhirnya Burani menemukan juga nomornya Danu. Assalamualaikum, Nu. Iya, ada apa Tante? Kamu mau gak kerja di toko sembakonya Om Yudi? Jawab Burani. Wah, mau banget Tante, kebetulan kan aku masih menganggur Tante. Kalau begitu, kamu besok kesini ya, supaya bisa langsung kerja. Ah iya Tante, jawab Danu dengan singkat dan sangat senang. Singkat ceritanya, hari ini Pak Yudi tidak berangkat ke pasar karena merasa tidak enak badan, mungkin karena kecapean. Toko sembakonya selalu ramai. Pagi itu Pak Yudi jalan-jalan pagi di sekitar halaman rumahnya, sembari berjemur di bawah terik matahari pagi. Terlihat juga Pak Budi, tetangga sampingnya Pak Yudi, sedang santai duduk di depan teras rumah, sedang menikmati secangkir kopinya dengan roti tawar. Pak Yudi pun mencoba menyapa Pak Budi. Pak, nggak berangkat ke pasar Pak? Nanti siangan, saya sendiri kok nggak ke pasar Pak? Iya Pak, masih nggak enak badan, jawab Pak Yudi. Namun setelah Pak Budi tidak menjawab lagi pertanyaan dari Pak Yudi, sore harinya Pak Yudi membuat kegiatan di halaman rumahnya dengan menyirami tanaman-tanamannya yang semakin hari semakin bertumbuh besar. Tiba-tiba saja Pak Budi terlihat baru pulang dari pasarnya. Pak Budi melihat ada salah satu mangga yang sudah busuk jatuh ke halamannya Pak Budi. Mangga tersebut adalah miliknya Pak Yudi. Memang letaknya pohon mangganya itu tepat berada di samping dan menjalar ke halaman rumahnya Pak Budi. Hei Pak Yudi, ini manggamu itu berserakan di halaman rumahku, membuat kotor saja, ucap Pak Budi. Sontak Pak Yudi langsung menghampiri ke halamannya Pak Budi. Maaf Pak, mangganya tidak sengaja jatuh ke tempatnya Bapak. Kalau begitu saya minta maaf Pak. Ya pokoknya saya tidak mau tahu. Pokoknya pohonnya dirapikan, jangan sampai masuk ke halaman rumah saya lagi, ucap Pak Budi. Iya Pak, nanti saya akan merapikan, jawab Pak Yudi. Lalu Pak Budi masuk ke dalam meninggalkan Pak Yudi. Burani yang melihat kelakuannya dari tetangganya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja terlihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju ke halaman rumahnya Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Danu, teriak Burani. Kemudian Danu menyalami Burani serta Pak Yudi. Ayo masuk Nu, ucap Burani. Pak Yudi pun menghentikan pekerjaannya dan ikut masuk ke dalam rumah. Duduk Nu, Tante buatkan minum dulu ya, kata Burani. Danu duduk di ruangan tamu bersama dengan Pak Yudi. Pak Yudi juga mengajak ngobrol dengan Danu. Gimana perjalanannya Nu, lancar? Alhamdulillah lancar Om tadi. Roy mana Om? Oh Roy masih ngaji Nu, kata Pak Yudi. Beberapa saat kemudian Burani datang menuju ke ruang tamu dengan membawakan 2 gelas minuman. Silakan diminum Nu, ucap Burani, dan terima kasih Tante. Malam itu Danu tidur di kamar kosong. Kebetulan rumahnya Pak Yudi ini memiliki 3 kamar. Kamar pertama ditempati Burani dan Pak Yudi, kamar kedua ditempati Roy sendirian, dan kamar yang paling belakang yang tidak pernah dipakai tersebut ditempati oleh Danu. Keesokan paginya Pak Yudi dan Danu pergi ke pasar. Hari ini hari pertamanya Danu untuk bekerja bersama dengan Pak Yudi. Danu diajarkan cara kerjanya dan harga-harga barang sembako yang ada di tokonya. Siang itu tokonya sangat ramai untuknya saja. Sudah ada Danu yang membantu Pak Yudi. Hari demi hari, bulan demi bulan, telah berlalu. Pak Yudi perlahan-lahan mengumpulkan uangnya untuk membangun rumah impiannya di tanah yang selalu ditawar oleh Pak Budi. Sedikit demi sedikit, rumahnya tersebut mulai terbangun dan rencananya nanti tanah yang luas tersebut akan dibangun juga toko sembako di depan rumahnya. Pak Yudi tidak terlalu terburu-buru untuk membangun rumahnya karena Pak Yudi
juga harus berjalan mengumpulkan uangnya. Hingga suatu ketika Pak Yudi menyewa orang untuk merapikan pohon mangganya agar tidak lagi merambat ke halaman rumahnya Pak Budi. Tiba-tiba saja Pak Budi keluar dari dalam rumahnya. "Nah, gitu dong dirapikan supaya tidak mengotori halaman rumah saya," ucap Pak Budi. Pak Yudi hanya bisa terdiam tanpa menjawab perkataan dari Pak Budi. Pak Budi memang seperti itu, ya hal kecil saja selalu dibesar-besarkan. Hobinya memang membuat masalah. Jadi Pak Yudi selalu mengalah saja dengan Pak Budi, karena kalau dilayani masalahnya, tidak akan kelar. Suatu ketika pertengkaran antara Pak Budi dengan Pak Yudi kembali lagi. Kali ini masalahnya berkaitan dengan anaknya. Anaknya Pak Budi ini sebaya dengan anaknya Pak Yudi, umurnya dengan anaknya Pak Budi ini sekolahnya sekelas dengan Roy. Pada saat itu, Pak Budi mengatakan kepada Pak Yudi, "Anakmu itu tolong diajari ya supaya jangan nakal sama anak saya," ucap Pak Budi. "Nakal gimana, Pak? Setahu saya anak saya ini sangat baik." "Alah, tanya saja sama anakmu sendiri," jawab Pak Budi. Malam harinya Yudi menanyakan kepada anaknya yaitu Roy, "Nak, kamu nakal ya sama Gio?" "Enggak kok, Pak." "Kamu jawab saja dengan jujur, Roy. Kata Pak Budi seperti itu kamu itu nakal kalau Gio dinakali sama kamu," ucap Pak Yudi. "Enggak, Pak, kemarin Gio yang pertama kali nakal sama aku, terus dia jatuh sendiri karena kesandung. Tapi kok malah nuduh aku kalau aku yang dorong dia." "Ya sudah, kalau begitu lebih baik nanti kamu meminta maaf saja ya sama Gio." "Tapi kan Roy nggak salah, Pak." "Meskipun kamu tidak salah, lebih baik kamu meminta maaf sama Roy," ucap Pak Yudi. Iya, Pak." Keesokan paginya Roy diajak ke rumahnya Gio untuk meminta maaf, disaksikan juga dengan Pak Budi beserta istrinya. Dan juga Roy diantarkan oleh Pak Yudi dan juga Bu Rani. "Assalamualaikum," ucap Pak Yudi. "Waalaikumsalam," jawab Pak Budi. "Gimana? Sudah diajari anakmu itu untuk tidak nakal lagi?" "Maaf Pak, anak saya ini tidak nakal. Dia juga tidak mendorong Gio. Gionya yang jatuh sendiri tapi malah nuduh Roy," ucap Pak Yudi. "Alah, sampean gak usah membela anak sendirilah," kata Pak Budi. "Saya tidak membela, Pak. Ini kata anak saya sendiri. Karena saya percaya dengan Roy, saya tahu betul Roy, dia anaknya baik dan tidak akan mungkin melakukan hal itu," ucap Pak Yudi. "Sudah Roy, kamu sekarang minta maaf saja sama Gio." Akhirnya Roy pun meminta maaf kepada Gio. Meskipun Gio terlihat angkuh. "Gio, aku minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu," ucap Roy. Akan tetapi Gio tidak menjawab sama sekali permintaan maaf dari Roy. Yang penting Roy sudah meminta maaf dan mereka pun kembali pulang dari rumahnya Pak Budi. Singkat ceritanya, saat Danu sedang membersihkan toko sembakonya, dia melihat ada kumpalan tanah di pojok depan toko sembakonya Pak Yudi. Namun Danu tidak terlalu menghiraukan hal itu. Danu pikir mungkin itu gumpalan tanah akibat hujan kemarin, jadi Danu tidak menghiraukan hal itu. Siang itu tiba-tiba saja toko sembakonya Pak Yudi ini menjadi sepi seketika, sedangkan tokonya Pak Budi menjadi ramai. Bahkan para pelanggannya Pak Yudi semuanya berdatangan ke toko sembakonya Pak Budi. Hari itu Pak Yudi pikir mungkin masih rezekinya Pak Budi, toko sembakonya ramai. Akhirnya Pak Yudi dan Danu hanya bisa duduk santai menunggu orang beli, sembari mereka bercengkrama. "Om, kok tumbennya tokonya sepi padahal kan biasanya ramai banget," ucap Danu. "Ya nggak apa-apa lah Nu, namanya juga berdagang pasti ada pasang dan surutnya. Jadi kita harus tetap sabar." "Ah iya Om." Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada satu ibu-ibu yang datang mau membeli beras ke toko sembakonya Pak Yudi. "Silakan Bu, mau beli apa?" tanya Pak Yudi dengan senyuman ramah. "Beras 5 kilo Pak." "Oh iya bentar ya Bu, saya siapkan dulu," ucap Pak Yudi. Namun saat Pak Yudi akan mengambil beras yang ada di karung untuk ditimbangnya, Pak Yudi melihat kalau berasnya itu ada yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada hewan di dalamnya. Saat Pak Yudi lihat, betapa terkejutnya Pak Yudi. Di dalam berasnya itu banyak sekali ulat-ulat yang berwarna putih dan warnanya sama dengan berasnya, sehingga Pak Yudi tidak bisa membedakan berasnya itu.
Karena penasaran, ibu pembeli itu menanyakan kepada Pak Yudi. "Kenapa Pak kok lama?" tanyanya. Sontak ibu pembeli itu menengok ke arah berasnya dan, jorok banget sih Pak. Masa berasnya banyak uletnya gitu Pak? Kalau gitu nggak jadi deh Pak, ucapnya. Bentar Bu, saya coba buka karung beras yang lainnya dulu ya Bu. Ya sudah, jawabnya. Yudi mencoba membuka karung beras yang lain. Akan tetapi saat karung berasnya itu dibuka, betapa terkejutnya Pak Yudi, semuanya ada uletnya juga. Ibu pembeli yang melihat itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli beras di toko sembakonya Pak Yudi. "Sudahlah Pak, saya tidak jadi beli saja. Saya beli di toko lain saja Pak," ucap ibu tersebut. Sementara Pak Yudi dan Danu mencoba untuk mengecek semua beras dan juga barang-barang yang lain. "Coba Nu, tolong dicek semuanya ya," kata Pak Yudi, dan saat semuanya barang-barangnya itu yang ada di dalam toko sembakonya dicek, Danu berteriak memanggil kepada Pak Yudi. Om, lihat ini Om," teriak Danu. "Ada apa Nu?" tanya Pak Yudi Kemudian Danu memperlihatkan sabun-sabun mandi yang dijualnya itu. Saat dipegang tiba-tiba saja sabun mandi tersebut bentuknya sangat lembek sekali. "Kok bisa gini ya Nu?" "Iya Om, aneh banget." Sedangkan ibu pembeli yang tadi datang ke toko sembakonya Pak Yudi itu pergi ke toko sembakonya Pak Budi. Di sana sangat ramai sekali dan ibu tersebut mengatakan kepada seluruh pembeli yang ada di toko sembakonya Pak Budi, "Ibu-ibu di toko sembako sebelah berasnya menjijikan sekali," ucapnya. "Menjijikan kenapa Bu? Masa di dalam berasnya banyak sekali ulatnya?" ucapnya. Sontak semua ibu-ibu saling menggunjing membicarakan toko sembakonya Pak Yudi. "Kalau begitu saya tidak mau beli di toko sembakonya Pak Yudi lagi deh. Lebih baik belanja di sini," ucap salah satunya. Sementara Pak Budi tersenyum puas mendengar apa yang dibicarakan oleh ibu pembeli. Singkat ceritanya, toko sembakonya Pak Yudi ini semakin hari semakin sepi, bahkan tidak ada orang yang datang sama sekali ke toko sembakonya. Pak Yudi juga komplain pada produsen pengirim barang-barang ke tokonya Pak Yudi. Namun kata produsen tersebut, barang-barang yang ada di tempatnya itu kualitasnya masih sama bagusnya, bahkan yang dikirim di tokonya Pak Budi juga masih bagus. Pak Yudi pun sangat bingung dengan apa yang menimpanya saat ini. Pak Yudi masih tetap berpikir positif kalau semua yang terjadi saat ini dengannya itu memang ujiannya. Semenjak toko sembakonya Pak Yudi ini sepi, Pak Yudi akhirnya memberhentikan pembangunan rumahnya. Karena kalau dilanjutkan Pak Yudi pusing untuk membayar para tukangnya, apalagi tokonya sepi, tidak ada pemasukan. Malah sudah diambang kebangkrutan. Sedangkan Pak Budi ini semakin sukses karena toko sembakonya selalu ramai setiap harinya. Saat itu juga di depan tokonya Pak Yudi, Pak Budi menghampiri Pak Yudi. "Ada apa Pak?" "Saya mau ngomong sama sampean," ucap Pak Budi. "Ngomong apa ya Pak?" "Jadi gini Pak, pembangunan rumah Bapak kan diberhentikan. Bagaimana kalau saya beli saja tanah rumah sekalian dengan rumahnya Pak? Saya bayar 2 kali lipat deh Pak," ucap Pak Budi. Akhirnya Pak Yudi mulai berpikir, dan entah apa yang merasuki pikirannya Pak Yudi. Pak Yudi sempat berpikir akan menjual tanah dan rumahnya karena Pak Yudi sudah diambang kebangkrutan dan bingung harus mencari modal dari mana lagi. Akan tetapi Pak Yudi tidak langsung menjualnya. "Nanti ya Pak, saya bicarakan dulu sama istri saya." "Ya sudah Pak, nanti saya tunggu jawabannya besok ya," kata Pak Budi. Sore itu pun Pak Yudi dan Danu pulang lebih awal karena toko sembakonya Pak Yudi sepi sekali. Sesamanya di rumah, Pak Yudi berbicara empat mata dengan Purani. "Bu, toko sembako kita kan akhir-akhir ini sepi ya. Dan Bapak juga sudah tidak ada modal lagi untuk membeli barang-barang yang lain," ucap Pak Yudi. "Iya, terus kenapa Pak?" tanya Purani. "Bagaimana kalau tanah dan rumah yang belum jadi itu kita jual saja Bu?" "Pak, itu kan tanah dari warisan kedua orang tuanya Bapak. Masa Bapak mau jual, apalagi kan Bapak sudah memimpikan rumah yang sedang dibangun itu," jawab Purani. "Iya sih Bu, tapi kan kalau gini terus kita nggak bisa apa-apa Bu. Ya kita kan bisa bangkrut, tidak ada modal lagi kalau seperti ini terus," ucap Pak Yudi.
Bapak sabar saja Pak, selalu berdoa saja sama Allah. Saran ibu, jangan pernah dijual Pak, itu tanahnya, ucap Burani. Memangnya siapa yang mau beli tanah sama rumah itu Pak? Biasalah Bu, Pak Budi. Sejak dulu selalu saja menawar tanah itu Bu. Nggak tahu alasannya apa, kata Pak Yudi. Singkat ceritanya, keesokan harinya saat di pasar Pak Budi datang kembali ke toko sembakonya Pak Yudi. Gimana Pak? Apa tanahnya bisa langsung saya bayar? Ucap Pak Budi. Maaf Pak, saya tidak akan pernah jual tanah itu sampai kapanpun. Sombong banget sih kamu, sudah tidak punya uang, segala menolak tanahnya untuk dibeli dengan harga yang tinggi, ucap Pak Budi. Pak Budi melenggangkan kakinya pergi dari toko sembakonya Pak Yudi. Sedangkan Pak Yudi hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari mengelus dadanya. Tokonya Pak Yudi ini hari itu lagi-lagi sepi. Tidak ada pembeli yang datang sama sekali ke tokonya. Anehnya semua barang-barang sembako yang ada di dalam tokonya itu semuanya menjadi rusak seperti ada tikus yang menggigit plastik-plastik serta kardus-kardusnya. Padahal saat seisi toko sembakonya dicek tidak ada tikus sama sekali di dalam toko sembakonya. Akhirnya Pak Yudi terpaksa harus menutup toko sembakonya karena Pak Yudi sudah bingung tidak ada modal untuk berbelanja barang-barang lagi. Setiap Pak Yudi belanja selalu saja sehari setelah barang itu datang selalu saja rusak. Banyak ulat dan juga sabun menjadi lembek. Apalagi sekarang tidak ada pembeli yang datang. Ia malah membuat Pak Yudi ini merugi dan bangkrut. Sehari setelah tutup tokonya, tiba-tiba saja Pak Yudi jatuh sakit. Pak Yudi demam tinggi sampai tubuhnya menggigil. Akhirnya Burani pun membawa Pak Yudi ke rumah sakit untuk diperiksa. Burani terpaksa harus meminjam uang kepada tetangganya untuk berobat Pak Yudi. Namun saat diperiksa oleh dokter, kata dokter tersebut Pak Yudi ini hanya kecapean saja. Akhirnya dokter pun memberikan resep obatnya. Malam harinya Danu tidur di depan ruang tamu karena malam itu hawanya sangat panas sekali. Jadi Danu tidur di ruang tamu yang sedikit ada angin masuk dari ventilasi udara. Sekitar pukul 12 malam tiba-tiba Danu mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Namun suara ketukan pintu itu tidak seperti biasanya. Ketukannya itu sebanyak 3 kali namun terjeda. Duk, duk, duk. Danu yang mendengarkan ketukan itu pun langsung terbangun untuk membukakan pintunya. Namun saat Danu membuka pintunya di depan ternyata tidak ada siapapun. Danu pun menutup pintu kembali dan kemudian kembali tidur di kursi ruang tamu. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu dari luar. Kali ini ketukannya cepat. Duk duk duk. Danu kemudian terbangun kembali untuk membukakan pintunya, dan saat Danu membuka pintunya di depan tidak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya Danu pun menutup lagi pintunya dan kembali tidur. Tubuhnya Danu terbaring miring menghadap ke kanan. Namun saat Danu memiringkan tubuhnya ke kanan, betapa terkejutnya Danu. Dia melihat ada sosok pocong di sampingnya. Sosok pocong tersebut sangat-sangat menyeramkan. Dengan wajah yang gosong, dengan mulutnya yang menganga dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Tubuhnya Danu seketika menjadi kaku dan mulutnya seperti terkunci. Danu ingin sekali berteriak, namun tetap saja Danu tidak bisa. Setelah beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pergi dan meninggalkan kepulan asap. Barulah Danu bisa menggerakkan tubuhnya dan bisa berteriak. Tolong, tolong, teriak Danu. Membuat Pak Yudi, Burani terbangun mendengar teriakan Danu. Pak Yudi dan Burani menghampiri Danu. Ada apa, Nu? Pocong, Om, Tante, ucap Danu terbata-bata. Pocong? Mana pocong? Tanya Burani. Tadi Tante ada pocong, wajahnya menyeramkan dan baunya sangat busuk, Tante. Sudah, kamu pasti kecapean, Nu. Itu halusinasi kamu saja. Lagian, ngapain kamu tidur di sini? Ucap Pak Yudi.
Beneran om, tadi ada pocong. Pindah ke dalam kamar saja, Nu. Akhirnya Danu pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Singkat ceritanya, keesokan harinya saat Burani sedang menyapu teras rumahnya dan halaman rumahnya, Burani dikejutkan dengan banyaknya tanah. Padahal biasanya tidak ada karena halaman rumahnya Pak Yudi ini memang terbuat dari batako. Jadi kalau ada tanah itu terlihat dengan jelas. Sontak Burani langsung masuk ke dalam dan berteriak memanggil Pak Yudi. Pak, Pak, teriak Burani. Ada apa sih Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak Yudi. Itu di depan teras rumah, sama di halaman rumah. Kok banyak tanah ya Pak? Tanah? Tanah apa Bu? Gak tahu Pak, makanya ayo lihat dulu Pak, ucap Burani. Akhirnya Pak Yudi dan Burani pergi ke halaman rumahnya untuk melihat. Astagfirullah, ini tanah kuburan Bu. Bapak kok tahu Pak? Iya Bu, jelas ini tanah kuburan, kata Pak Yudi. Tiba-tiba saat itu juga Pak Yudi kejang-kejang, sontak Burani sangat panik dan Burani teriak-teriak manggil Danu. Nu, tolong Nu, teriak Burani. Dengan langkah yang terburu-buru, Danu keluar dari dalam rumahnya dan diikuti oleh Roy di belakangnya. Ada apa Tante? Tanya Danu. Ini tolong bawa Om kamu masuk ke dalam, ucap Burani. Kemudian Pak Yudi pun langsung dibawa masuk oleh Danu. Burani bingung harus berbuat apa karena Burani tidak tahu. Kalaupun mau dibawa ke rumah sakit, Burani sudah tidak memiliki biaya sama sekali. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dari depan rumah. Assalamualaikum, ucapnya. Sontak Burani langsung berjalan keluar untuk membukakan pintunya, sedangkan Danu sedang menjaga Pak Yudi di dalam kamarnya. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya mau minta sumbangan seikhlasnya untuk pembangunan masjid, ucapnya. Sebentar saya ambilkan ya uangnya dulu Mas, jawab Burani. Burani berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk mengambilkan uang itu. Tiba-tiba saja Pak Yudi berteriak sangat kejang sekali, seperti orang yang sedang kesurupan. Sontak orang yang meminta sumbangan tersebut mendengarkan teriakannya Pak Yudi. Beberapa saat kemudian, Burani datang ke depan dengan memberikan uang. Ini Mas uangnya, ucap Burani. Maaf Bu, kalau saya boleh tahu siapa yang teriak-teriak ya? Itu suami saya Mas, nggak tahu dia tiba-tiba tadi seperti orang yang kesurupan. Saya juga bingung Mas, harus berbuat apa, ucap Burani. Kalau begitu saya boleh masuk gak Bu? Siapa tahu saya bisa bantu. Oh iya boleh silakan masuk. Kemudian orang yang meminta sumbangan itu pun masuk ke dalam kamar. Dia meminta kepada Burani untuk menyiapkan segelas air yang belum masak. Akhirnya Burani pun mengambilkan segelas air putih tersebut. Lalu orang tersebut memegangi kepalanya Pak Yudi sembari merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelah selesai dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh orang tersebut, akhirnya Pak Yudi pun tersadarkan diri. Dan orang tersebut langsung mendoakan segelas air putih tersebut kemudian diberikan kepada Pak Yudi. Ini silakan diminum Pak, dan sisakan airnya untuk nanti ya Pak, dibasuhkan ke wajah Bapak, ucap orang yang meminta sumbangan. Pak Yudi pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Setelah sudah membaik, orang tersebut pun berpamitan untuk pergi. Kalau begitu, saya pamit mau melanjutkan lagi ya Pak, Bu, Mas, ucapnya. Iya Mas, terima kasih ya sudah mau membantu suami saya, jawab Burani. Singkat ceritanya, malam harinya saat Pak Yudi, Burani, dan Danu sedang bercengkrama di depan teras rumahnya, sedang membicarakan tentang tanah yang ada di halaman rumahnya itu. Sedangkan Roy sudah tidur lebih awal, mungkin karena capek seharian bermain karena tadi hari Minggu itu libur sekolah. Saat asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ledakan dari dalam kamarnya Roy, dan disertai dengan suara tangisannya Roy yang sangat kencang. Duar!
Sontak semua yang ada di depan teras rumahnya itu langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat masuk ke dalam kamarnya Roy, terlihat Roy sedang duduk di atas kasur di pojokan dengan memeluk bantal gulingnya. "Kamu kenapa, nak?" tanya Bu Rani. Namun Roy masih tetap menangis sesenggukan saat ditanyai Bu Rani. Bu Rani pun menghampiri Roy dan memeluk Roy dengan kencang. "Roy takut, Bu." "Roy takut kenapa, Roy? Kamu jawab saja, Roy, kenapa?" timbal Pak Yodi. "Tadi ada sosok yang tinggi besar, bertaring dan tubuhnya berbulu ada di pojok kamar situ, Bu," jawab Roy sembari menunjukkan telunjuknya ke arah yang dimaksud. Sontak semua yang mendengarkan saling berpandangan. "Sosoknya itu wajahnya sangat seram sekali, Bu. Matanya merah menyala," imbuh Roy pada kala itu. Pak Yudi langsung mendoakan Roy dengan doa-doa yang dihafalnya dengan segelas air putih, lalu air putih tersebut diberikan kepada Roy. Roy pun langsung meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Akhirnya Roy sudah sedikit tenang saat meminum air putih yang sudah dia doakan pada kala itu, yaitu yang sudah didoakan oleh Pak Yudi maksudnya. Singkat ceritanya, toko sembakonya Pak Yudi belum juga dibuka karena Pak Yudi benar-benar bingung harus mendapatkan uang dari mana sedangkan hutangnya saja masih menumpuk belum dibayar. Pada siang hari, keluarganya Pak Yudi dikejutkan oleh suara batu yang dilemparkan mengenai kaca depan rumahnya. Brak! Sontak Pak Yudi, Bu Rani pun dan juga Danu pergi ke depan untuk melihatnya. Untungnya saja kaca jendela depan rumahnya itu tidak pecah, hanya saja retak sedikit. Saat Pak Yudi mengecek ke depan rumahnya, di depan tidak ada siapa-siapa. Benar-benar Pak Yudi heran siapa sebenarnya yang melakukan ini semua. Malam harinya, Pak Yudi mendengar ada suara ketukan pintu di depan kamarnya. Saat Pak Yudi terbangun untuk membukakan pintu kamarnya, akan tetapi di depan kamarnya itu tidak ada siapapun. Seketika tubuhnya Pak Yudi merinding dan bulu kuduknya berdiri. Akhirnya Pak Yudi pun kembali ke kasurnya. Pagi harinya Roy dan juga Pak Yudi ini tiba-tiba saja demam dan Pak Yudi mengeluh sakit pada perutnya. Sakitnya sangat teramat. Sedangkan Roy di sekujur tubuhnya timbul bercak-bercak yang berwarna merah dan semakin membesar. Roy terus merintih kesakitan dan kepanasan karena bercak merah itu semakin besar dan menimbulkan rasa gatal yang disertai dengan rasa sakit. Bu Rani benar-benar kebingungan harus berobat kemana lagi dan uang dari mana lagi karena sudah tidak memegang uang sama sekali. Uang itu pun hanya cukup untuk membeli beras untuk makan beberapa hari saja. Pak Yudi pun terus merintih kesakitan, perutnya sakit sekali, dan semakin lama semakin membesar perutnya. "Wah, sakit," teriak Pak Yudi. "Sabar Om, sabar," ucap Danu yang menjaga Pak Yudi di dalam kamarnya. Danu juga mencegah tangannya Pak Yudi yang berusaha untuk meremas perutnya serta memukul-mukuli perutnya sendiri. Bu Rani pun akhirnya membuatkan ramuan jamu untuk gatal-gatal yang diderita oleh Roy. Dan juga membuat ramuan jamu sakit perut untuk suaminya. Namun tetap saja ramuan jamunya itu tidak mempan, tidak mengurangi rasa sakit dari suami dan anaknya itu. Akhirnya Bu Rani menyarankan Danu untuk tidur bersama dengan Roy, sedangkan Bu Rani masih tetap bersama dengan Pak Yudi. Suatu malam di dalam rumahnya saat Bu Rani ingin ke kamar mandi, Bu Rani mendengar ada suara wanita yang bersenandung, namun Bu Rani tidak tahu di mana suara itu berasal. Seketika Bu Rani merinding dan mempercepat buang airnya. Tidak hanya itu, saat Bu Rani berjalan menuju ke kamarnya, Bu Rani melihat ada bayangan putih melayang terbang di hadapannya
Akan tetapi Burani tidak tahu itu bayangan apa. Hanya saja Burani mencium aroma bau bangkai dan kembang-kembangan yang sangat menyeruak di hidungnya. Saat bayangan putih tersebut melintas melewati di hadapannya Burani, bulu kuduknya Burani langsung berdiri merinding. Akhirnya Burani pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga tiba-tiba terdengar suara ledakan kembali dari atap rumahnya. Duar! Semuanya terbangun terkejut saat mendengar ledakan itu. Sekitar pukul 12 malam, Burani dan Danu pun keluar rumahnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Mbak Yudi dan Roy masih di dalam kamarnya masing-masing. Karena Pak Yudi dan Roy sedang tidak enak badan, jadi tidak mungkin untuk ikut ke depan saat melihat ke arah luar. Terlihat para tetangganya tidak ada yang keluar sama sekali. Burani pun berpikir kalau yang mendengarkan suara ledakan itu hanya keluarganya Pak Yudi saja. Ketika Burani dan Danu keluar melihat ke atas atap rumahnya, betapa terkejutnya Burani dan Danu saat melihat ada sosok hitam besar dan berbulu berada di atas atap rumahnya, dan juga ada sosok kuntilanak serta sosok pocong. Astagfirullah, ucap Burani. Seketika bulu kuduknya Burani dan Danu merinding dan mereka sayup-sayup mendengar suara Pak Yudi dan Roy berteriak dari dalam kamarnya. Burani dan Danu yang saat itu tubuhnya terbujur kaku ketika melihat sosok menyeramkan langsung bergegas berlari masuk ke dalam rumahnya. Saat Burani dan juga Danu masuk ke dalam kamarnya, Pak Yudi, Burani benar-benar terkejut. Astagfirullah, ya Allah Pak, ucap Burani. Burani melihat kalau perutnya Pak Yudi itu semakin membesar, seperti akan meledak sehingga urat-uratnya pun terlihat. Sedangkan Danu yang melihat ke arah kamarnya Roy. Danu berteriak memanggil Burani. Tante, tante, teriak Danu. Burani pun akhirnya melihat ke arah kamarnya Roy. Dan betapa terkejutnya Burani saat melihat sekujur tubuhnya Roy bercak merahnya semakin besar dan keluar nanah. Roy terus merintih kesakitan dan kepanasan pada sekujur tubuhnya. Panas bu, sakit bu, rintih Roy. Burani pun panik dan bingung harus berbuat apa. Karena Burani tidak sanggup jika harus berobat ke rumah sakit, apalagi masih dalam kondisi tengah malam. Seketika Roy teriak ketakutan seperti melihat sesuatu. Bu, Roy takut bu. No, kamu jaga om ya. Biar Roy sama tante, ucap Burani. Lalu Danu pun mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Burani. Dan Burani memeluk Roy mencoba menenangkan Roy. Tanpa rasa jijik, Burani memeluk tubuh Roy yang sekujur tubuhnya keluar nanah. Roy gak mau dibawa sosok itu bu. Kamu lihat apa Roy? Tanya Burani. Ada sosok yang waktu itu Roy lihat bu di pojokan itu bu, jawab Roy sembari menuju ke arah pojok kamar. Roy membenamkan kepalanya pada tubuhnya Burani. Sudah tidak ada Roy, kamu jangan takut ya, ucap Burani. Seketika Roy mengintip sedikit demi sedikit untuk melihat keberadaan sosok genderuwo itu. Ibu bohong, itu masih ada bu, ucap Roy yang kembali membenamkan kepalanya pada tubuh Burani. Beberapa saat kemudian Roy tertidur dalam pelukannya Burani, mungkin karena kecapean sudah menangis terus dan sudah merintih kesakitan sedari tadi. Akhirnya Roy dibaringkan oleh Burani di atas kasur. Kemudian Burani kembali lagi ke kamarnya Pak Yudi. Bu, sakit bu, teriak Pak Yudi. Sabar pak, sabar ya pak, ucap Burani sembari meneteskan air matanya. Sedangkan Danu mencoba untuk memegangi kedua tangannya Pak Yudi yang sedari tadi selalu memukul-mukul perut. Ah, sakit, teriak Pak Yudi. Sementara Burani pergi ke dapur untuk mencari obat untuk meredakan sakit perutnya Pak Yudi. Sesamanya di dapur, Burani melihat ada jahe. Akhirnya Burani pun membuatkan wedang jahe untuk Pak Yudi. Setelah selesai wedang jahe tersebut, Burani kembali lagi
ke kamar. Karena Pak Yudi tidak bisa bangun akibat perutnya membesar, akhirnya Bu Rani menyuapi Pak Yudi wedang jahe dengan menggunakan sendok perlahan-lahan. "Gimana Pak, sudah mendingan?" tanya Bu Rani. "Mending Bu, cuma panas saja perutnya," jawab Pak Yudi. Malam itu Bu Rani dan Danu pun tidak tidur karena untuk berjaga-jaga. Memang juga malam itu Bu Rani dan Danu tidak bisa tertidur kembali. Sedangkan Pak Yudi sudah mulai memejamkan matanya dan tertidur. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Yudi kembali merintih kesakitan pada perutnya, dan kali ini Pak Yudi juga merasakan sakit yang teramat pada kepalanya. Sedangkan Roy tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Roy terus menangis karena merasakan sakit di sekujur tubuhnya itu. Bu Rani memerintahkan kepada Danu untuk memanggilkan Pak Ustadz Habsi. "Danu, kamu cepat tolong pergi ke rumahnya Ustadz Habsi. Rumahnya ada di pojok depan gang, Nu." Tanpa lama-lama lagi, Danu pun bergegas berlari menuju ke depan rumah untuk menuju ke rumahnya Pak Ustadz Habsi. Namun saat sedang berada di depan rumahnya, sedang memakai sandalnya, Danu melihat ada sosok genderuwo yang sedang berdiri tepat di pohon mangga halaman rumahnya Pak Yudi. Sontak Danu pun terkejut. "Astagfirullah," ucap Danu. Akan tetapi Danu mencoba biasa saja karena dia harus buru-buru ke rumahnya Pak Ustadz Habsi. Dengan langkah yang terbirit-birit, Danu berjalan kaki menuju ke rumahnya Pak Ustadz, karena rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Pak Yudi. Sesamanya di rumahnya Pak Ustadz, Danu langsung mengetuk pintunya dan mengucapkan salam dengan napas yang tidak beraturan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sautan salam dari belakang pintu. Saat pintu terbuka, terlihat ada seorang laki-laki dengan janggut yang memanjang dan kumis tebal. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Ustadz Habsi. "Pak Ustadz, tolongin Om dan juga ponakan saya, Pak Ustadz." "Ya sudah, kita langsung ke sana," jawab Pak Ustadz. Singkat cerita, saat Pak Ustadz datang melangkahkan kakinya di depan rumahnya Pak Yudi, Pak Ustadz langsung mengucapkan istighfar. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ustadz sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena Pak Ustadz melihat ada caceran tanah kuburan di halaman rumahnya Pak Yudi, dan juga melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pohon mangga. Kemudian Pak Ustadz Habsi kemudian masuk ke dalam rumah Pak Yudi untuk melihat keadaannya Pak Yudi dan juga Roy. Pak Ustadz Habsi pertama kalinya melihat ke dalam kamarnya Roy terlebih dahulu. Kemudian Pak Ustadz Habsi memegangi kepalanya Roy sembari merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Roy semakin teriak kesakitan saat dipegangi kepalanya oleh Pak Ustadz Habsi. "Keluar kau yang ada di dalam tubuh anak ini. Jangan sakiti dia, keluar atau mau saya bakar," ucap Pak Ustadz Habsi. Lalu Pak Ustadz meminta kepada Bu Rani untuk mengambilkan segelas air yang belum masak. Segelas air putih itu lalu diberikan kepada Pak Ustadz Habsi, lalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sementara Roy masih terus teriak-teriak kesakitan. "Ah, sakit, sakit," teriak Roy. Kemudian segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz diberikan kepada Roy. Roy pun meneguk air putih itu dengan secara perlahan-lahan. Sisa dari air putih tersebut Pak Ustadz balurkan ke seluruh bercak-bercak merahnya Roy, dan Roy pun sudah tidak merasakan kesakitan lagi. Roy sudah sedikit tenang dan Roy diperintahkan Pak Ustadz untuk beristirahat. Sosok yang ada di dalamnya Roy itu pun akhirnya keluar, dan juga sekarang Roy sudah tidak diganggu dengan sosok itu. Kemudian Pak Ustadz Habsi ini pindah ke kamarnya Pak Yudi. Pak Ustadz memegangi perut dan kepalanya Pak Yudi
sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika Pak Yudi merintih dan teriak kesakitan. Danu memegangi tangannya Pak Yudi dengan sekuat tenaga. Pak Yudi masih terus memberontak kesakitan dan teriak sekencang-kencangnya. "Ah, sakit, sakit," teriak Pak Yudi. Beberapa saat kemudian saat Pak Ustadz membacakan doanya, beberapa cacing yang berukuran besar keluar dari dalam perutnya Pak Yudi dan baunya sangat busuk sekali. Lalu beberapa cacing itu dibersihkan oleh Pak Ustadz Habsi tanpa jijik sama sekali. Pak Yudi juga diberikan air putih yang sudah dibacakan oleh Pak Ustadz. Kemudian Pak Yudi meminum air putih tersebut. Perutnya Pak Yudi yang tadinya membesar itu perlahan-lahan mulai kempes. Dan akhirnya Pak Yudi bisa berjalan kembali seperti semula. Setelah semuanya selesai, Pak Ustadz mengatakan kepada Bu Rani dan Pak Yudi, "Maaf Bu, Pak, sebelumnya ini itu ada yang sengaja mengirimkan santet atau guna-guna kepada keluarganya Pak Yudi. Santet ini dinamakan santet tanah kuburan karena di halaman depan itu sengaja ditaburkan tanah kuburan oleh pesaing ataupun oleh seseorang," jelas Pak Ustadz. "Oh iya Pak, waktu itu juga saya pernah menemukan tanah di depan toko sembakonya Om Yudi, timbal Danu. Iya memang pelakunya itu membuat usahanya Pak Yudi bangkrut dan membuat keluarganya Pak Yudi menderita," jelas Pak Ustadz. "Siapa Pak Ustadz kira-kira pelakunya?" "Ya, pelakunya orang yang tidak suka dengan keluarganya Pak Yudi dan dia memiliki sifat iri dengki dan juga dendam kepada keluarganya Pak Yudi. Orang itu adalah tetangganya Pak Yudi," jelas Pak Ustadz. Tanpa disebutkan namanya juga, Pak Yudi dan Bu Rani sudah tahu siapa pelakunya. "Apakah santet itu sudah hilang Pak Ustadz?" tanya Pak Yudi. "Belum Pak, karena santet yang dikirim ini cukup kuat," jawab Pak Ustadz. "Lalu bagaimana cara menghilangkannya santet tanah kuburan ini Pak Ustadz?" "Yang pertama Bapak dan Ibu mengambil wudhu dan lakukan sholat hajat semuanya 2 rakaat. Waktunya tengah malam sebelum subuh sekitar pukul 3 pagi. "Lalu bagaimana lagi Pak Ustadz?" tanya Pak Yudi. "Setelah itu sediakan garam krosok atau garam koros segenggam saja. Kemudian masukkan garam tersebut ke dalam ember yang sudah diisi air. Setelah diaduk, celupkanlah telunjuk tangan kanan ke dalam ember yang sudah dicampur air dan garam tersebut. Pastikan melakukannya dalam keadaan menghadap kiblat. Sambil kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, Al-Mu'minun, Al-Jin, Asy-Syafat, dan kemudian Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Sambil membaca ayat-ayat itu, putarkanlah telunjuk tangan kanan searah jarum jam. Lalu semuanya sudah selesai. Selanjutnya air garam tersebut cipratkan pada seluruh keliling rumah Bapak dan juga di toko Bapak. Lakukan cara itu selama 7 hari tanpa henti, jelas Pak Ustadz Habsi. Setelah mengerti apa yang dijelaskan Pak Ustadz, singkat ceritanya Pak Yudi dan Bu Rani pun sudah melakukan yang diperintahkan oleh Pak Ustadz dan sekarang keluarganya Pak Yudi sudah membaik seperti sedia kala. Toko sembakonya pun sudah dibuka kembali dan ramai pembeli. Pak Yudi sudah bisa melanjutkan pembangunan rumahnya, sedangkan Pak Budi, tetangganya itu, kabarnya sedang menderita sakit parah. Karena iri dan dendam karena tanah yang diinginkan Pak Budi, akhirnya Pak Budi mengirimkan santet kepada keluarganya Pak Yudi, dan karena Roy yang diduga Pak Budi nakal terhadap Gio, anaknya, akibatnya Roy juga kena imbasnya. Dari kejadian ini, kita bisa memetik hikmah dan pembelajarannya bahwa hilangkan sifat iri dan dengki di dalam hati serta jangan dendam kepada seseorang, karena siapa yang menanam akan mendapatkan balasan atau karmanya sendiri nanti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana cerita kali ini menurut kalian? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum.
dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.